Are you ready? Ya. Okay, 1, 2, 3. Sekolah. Kenapa tuh? Bisa ketemu teman-teman, kangen sama guru. Kalau di rumah? Kalau di rumah habisin paketan. Di sekolah. Kenapa? Kalau di sekolah bisa bermain sama anak-anak dan kangen sama guru. Kalau di rumah, kalau misalnya salah sama orang tua bisa dimarahin mulu. Belajar online bukannya tanpa kendala. Seperti di pemukiman padat penduduk di Manggarai, Jakarta Selatan. Warga yang kebanyakan adalah pekerja non-formal harus membagi waktu antara bekerja dengan mendampingi anaknya belajar. Nih saya repot kalau pagi dagang, udah dagang ngerjain anak tugas di rumah, belum yang abangnya, belum yang adiknya gitu. Jadi repot semua. Apalagi untuk mengunduh soal yang dikirim guru dan mengunggah jawaban dari soal yang diberikan memakan kuota internet yang tak sedikit. Semua biayanya harus disediakan sendiri oleh para orang tua. Kalau saya sih kesulitannya pulsa ya Mbak ya. Kita juga kan kekurangan lah istilahnya gitu sehari-hari. Itu aja minta wifi gratis. Permasalahan penyediaan kuota internet ini semakin kompleks bagi pelajar dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Untuk penjelasan materi, intensitas pertemuan daring melalui panggilan video menjadi lebih banyak. Akibatnya, pemakaian kuota internet juga semakin besar. Mau banget sekolah lagi kan karena kalau di sekolah lebih efektif aja belajarnya, lebih enak tetap muka, terus lebih ngerti sama materinya juga. Kalau misalkan emang masih buat di rumah mah harapannya ya jangan terlalu banyak tugas aja. Terus meetnya juga agak dikurangin, soalnya kuotanya nggak cukup. Buat para guru juga nih, selain online di rumah itu sebenarnya masalahnya tuh banyak. Juga jangan terlalu banyak tugas loh ya. Ini benar sih benar. Nyusahin. Jadi apa pendapat Pak Wastu terhadap video tersebut? Ya menarik ya dinamika dari belajar online ya. Ya kalau dari video ini yaitu adalah masalah kuota. Lalu juga masalah yang banyaknya tugas. Jadi terkadang guru-guru itu hanya memberikan tugas dan terlalu over. Kalau orang luar kan mungkin sudah siap dengan segala bentuk pembelajaran online. Tapi kan untuk di Indonesia sendiri itu kan belum. Curhatan anak-anak dan curhatan orang tua di masa pandemi ini. Dan mereka sih mengharapkan adanya segera untuk tatap muka. Anak-anak menyatakan kendala yang mereka alami selama belajar online. Secara keseluruhan saya merasa pandemi ini benar-benar membuat kita itu mengalami suatu perubahan yang mau nggak mau harus kita terima gitu. Tapi kalau untuk daerah-daerah terpencil yang harus koneksi internetnya bermasalah, itu sangat memperhatinkan. Ini ilmu ditransfer melalui alat teknologi. Setelah itu diamanahkan kepada orang tua dan orang tua yang harus menyampaikan kepada anak-anak untuk tingkat dasar. Ini realita yang terjadi saat ini. Kendala orang tua di rumah ya, dan juga siswa. Pelajaran itu lebih efektif di sekolah ya. SMA masih sudah lebih mudah lah memahami, apalagi mereka kesibukan mereka untuk buka-buka online, buka-buka internet, Google itu lebih mudah dibandingkan yang anak-anak tadi. Itu benar-benar merepotkan orang tua. Inspiring dan membuka informasi, menyadari sesuatu. Ada sedihnya, ada kasihannya sama anak-anak dan orang tua, tapi yang jelas mereka nggak punya pilihan lain. Tentunya seluruh pihak harus banyak saling berkoordinasi agar kesulitan yang dihadapi bisa dipecahkan secara bersama. Mungkin ketidakmampuan anak-anak untuk interaksi dengan bapak ibu gurunya jadi kurang maksimal mungkin di pembelajarannya, seperti itu sih. Paket kuota pulsa loh memang boros sekali ya, bayangkan mereka harus online dari pagi sampai siang. Itu kuota pasti habis banyak banget. Memang banyak kendalanya, sehingga di sini guru mau tidak mau harus banyak maklum. Banyak banget kendala untuk siswa ya yang belajar di rumah. Sedih juga sih ngelihat anak-anak kesulitan belajar online, terkendala pulsa. Ini kan di video ini kan anak-anak yang punten ya dari ekonomi kelas bawah lah. Apa yang dirasakan oleh orang tua, oleh murid. Jadi kita bisa membaca situasi yang sebetulnya terjadi di lapangan. Belajar itu dengan apa adanya aja. Jadi misalnya ada buku paket yang
bekas kakak kelas kita, yaitu yang kita pelajari. Apa pendapat Pak Asmed saat mengajar sebelum pandemi? Sebelum pandemi mungkin lebih mudah ya dalam segi penyampaian materi kepada siswa. Proses interaksi dengan anak itu berjalan lancar gitu ya. Yang pertama pasti berbeda dalam keadaannya ya, kita bisa berinteraksi langsung, bisa mengetahui sisi dari psikologis anak. Seru, ketemu anak, bisa curhat. Apa pendapat Bu Dini mengajar di saat pandemi? Mengajar di saat pandemi sesuatu yang sangat luar biasa karena menuntut guru untuk berkreativitas sekreatif mungkin dan memaksa guru untuk memahami teknologi secara lebih dalam lagi. Saat pandemi itu untuk awal itu sangat kewalahan sekali. Saat pandemi ya, banyak banget kesulitan yang dihadapi, tentunya perubahan-perubahan besar juga tentu dialami. Nah, inilah yang menjadi perbedaan antara sebelum pandemi dan setelah pandemi. Jadi kita tidak bisa lebih maksimal dalam mengajar, tidak bisa langsung menilai siswa ya. Nah, itu sangat jauh sekali perbedaannya, gitu yang saya rasakan seperti itu. Apa tantangan terbesar guru-guru ketika mengajar saat pandemi? Fokus siswa kali ya Pak. Tantangan kita lebih banyak kadang-kadang kita begitu sudah online, anak-anak belum ada yang muncul. Tantangan terbesarnya adalah saat anak yang susah untuk bangun pagi ya. Ya itu tadi, bagaimana emosi tersampaikan, terkirimkan lewat media internet, itu yang susah gitu. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan murid-murid yang Pak Rahman hadapi saat pandemi dibandingkan sebelum pandemi? Sebelum pandemi itu kita bisa lebih kenal dengan anak-anak. Memang karena relasinya lebih akrab di situ ya, karena bertatap muka langsung. Lebih lama. Kurang interaktif. Bagaimana pendapat Bu Guru dengan murid-murid yang terkendala dan sulit memahami pelajaran dalam belajar online? Sebuah kendala yang harus dihadapi, tantangan yang harus dihadapi siswa. Pembelajaran online ini mengajarkan kepada peserta didik itu untuk belajar secara mandiri. Available ourselves to them outside the meeting period. Menyediakan diri kita untuk selalu terkoneksi kepada siswa di luar jam pelajaran. Masih ada 8.522 sekolah yang belum dialiri listrik dan 45.159 sekolah yang tidak memiliki koneksi internet. Apa pendapat Pak Guru terhadap hal tersebut? Ya mungkin itu PR untuk pemerintah kali ya. Ya itulah Indonesia, mau gimana lagi? Potret nyata pendidikan di negeri ini. Ini jelas masalah yang serius ya. Berarti pemerintah kita harus ambil tindakan secara serius untuk menangani masalah ini gitu. Sangat memprihatinkan karena kita kan bangsa yang mau mengedepankan pendidikan untuk mencerdaskan bangsa, dan tentunya ini menjadi satu bagian dan tugas tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintahan daerah tetapi juga harus pemerintah pusat harus memperhatikan fasilitas-fasilitas yang mendukung akan dunia pendidikan. Luar biasa untuk guru-guru yang di sana. Tapi kalau untuk menyikapi di bagian pemerintahnya itu bukan jalur saya. Coba berkaca ke zaman dahulu, zaman Nabi, zaman Wali memang ada listrik, nggak ada ya. Sebetulnya selagi sekolah dan komponen sekolah itu bisa mengkonsep dengan sebaik mungkin, harusnya itu tidak jadi masalah. Banyak ya, masih banyak. Aduh, apa ya? Mungkin itu tugas pemerintah mungkin atas masukan dari sekolah-sekolah mungkin. Jadi Indonesia memang belum semuanya siap untuk menghadapi sekolah online. Mungkin karena di daerah itu belum teraliri listrik atau belum ada jaringan. Pemerintah mesti melihat ini sebagai satu hal yang harus segera diselesaikan sehingga harus membuat suatu kebijakan. Fasilitas dari pemerintah itu harusnya sampai ke pelosok-pelosok dan jangan berpusat kepada daerah kota saja, tapi juga di daerah-daerah terpencil juga. Ya itu ironis ya sebenarnya.
pemerata akses pendidikan di seluruh Indonesia. Jadi itu harus dilakukan gitu ya? Harus dilakukan, wajib. Dan saya pernah melihat di suatu daerah, gurunya yang menghampiri anak-anaknya sambil membawa alat peraga. Nah itulah, nah jadi saya juga mohon ini melalui media ini, semoga mendapatkan lebih lagi perhatian untuk para guru yang betul-betul mengabdikan dirinya di daerah terpencil. Belajar itu harus seumur hidup. Ada kendala atau tidak kendala, setiap orang harus belajar. Gitu. Jadi ketika tidak ada internet atau apapun, itu bukan suatu halangan untuk kita belajar. Terus terang saya merasa sedih ya. Kasihan ya. Seharusnya kan harus ada solusi bagaimana cara pemerintah biar walaupun pandemi seperti ini, tapi kebutuhannya tetap merata di seluruh Indonesia. Dihentikan dulu gitu proyek-proyek besar yang lain. Fokusnya bagaimana anak-anak didik itu bisa teratasi tadi masalah listrik, masalah jaringan. Karena memang negara kita ini adalah negara yang luas, yang beribu-ribu pulau. Pemerintah pun juga mungkin sekarang terus berusaha untuk memenuhi ya. Mungkin di daerah timur sana juga masih banyak yang belum mendapatkan akses jaringan internet. Mungkin bisa diberdayakan BUMN yang pusat. Jadi mereka sangat disayangkan tidak mendapatkan akses atau layanan yang lebih baik gitu. Banyak orang tua yang stres karena harus membantu anak-anak mereka untuk belajar saat pandemi. Bagaimana kita menyikapi masalah ini? Posisinya juga sebagai orang tua, tentu semua orang tua mengalami hal yang sama gitu ya. Ya harus membagi waktu mengajari anak-anak kita, gitu. Lalu harus juga ekstra mengeluarkan biaya untuk kuota dan lain sebagainya. Ya mau tidak mau, siap atau tidak ya kita harus menyesuaikan diri dalam kondisi seperti ini. Betul. Saya sendiri stres, Mister. Kenapa stres? Pagi saya harus mengajar anak orang lain. Sorenya saya harus mengajar anak sendiri. Nah itulah yang dihadapi orang tua yang sekarang. Bagaimana jadi seorang guru yang baik. Misalnya seorang ibu gitu, itu memang full dia kondisinya di rumah mungkin nggak masalah. Tapi kondisi sekarang kesannya menuntut seorang ibu itu juga harus ikut aktif. Ya, kita sebagai guru harus meyakinkan bahwa orang tua bahwa kita akan selalu siap membantu gitu meskipun secara online gitu. Saya selalu tegaskan ke anak-anak jangan sungkan, jangan ragu untuk bertanya. Misalnya orang tua menghadapi dengan sabar, ya mungkin akan bisa teratasi dengan baik sih. Stres ya, kayaknya bukan cuma orang tua deh, anak juga pasti stres banget gitu. Kemudian guru juga stres, apalagi pihak sekolah gitu ya. Gimana caranya proses pembelajaran tetap berlangsung di zaman pandemi ini? Anggap aja ini sebagai bagian perjalanan yang harus Bapak Ibu nikmati gitu. Rupanya mendidik itu tidak semudah yang Bapak Ibu bayangkan. Ya berbahagialah bisa kumpul dengan anak-anak gitu ya. Ambil sisi positifnya aja. Mereka memang butuh pendampingan gitu. Di sekolah mereka belum dapat ilmunya, ya otomatis orang tuanya lah yang harus membantu. Itu banyak sekali, terutama orang tua yang memang putra-putrinya masih di level SD. Bagi saya itu menuntut kedewasaan dari setiap orang tua untuk menyadari bahwa orang tua juga punya tanggung jawab terhadap anaknya. Saya mengalami hal tersebut, jadi untuk hal itu wajar dan pasti hampir semua orang tua seperti itu. Mempermudah pembelajaran yang kita sampaikan sehingga hal ini dapat membantu orang tua agar anaknya lebih mudah mengerti dan tidak membebankan kepada mereka lagi. Kaget kali ya situasinya, terus di lain pihak dia harus mendampingi anaknya, di lain pihak juga dia harus mencari nafkah buat anaknya gitu. Jadi biasanya yang orang tua itu ya nganterin anaknya semuanya belajar di sekolah, mereka paham di sekolah, di rumah tinggal mengerjakan tugas. Kalau sekarang ya double. Orang tua harus sadar memang mereka harus pantau anaknya. Kadang siklus tidur anak juga nggak terjaga dengan baik. Kondisi sesibuk apapun orang tua, dalam kondisi sesulit apapun, tetap harus memiliki kewajiban untuk mendidik anak-anak terlebih dahulu. Anak juga ketika diberikan tugas otomatis kami orang tua pun harus mengerjakan PR-nya tersebut atau tugas-tugasnya. Jangan terlalu menekan kepada siswa agar siswa mengerjakan seluruh tugas-tugas yang diberikan oleh kita, karena kita tidak tahu kondisi siswa yang sebenarnya terjadi. Mereka stres tentu saja wajar gitu, karena mereka juga pasti punya peran dan tanggung jawab yang lain. Di Bogor dan beberapa daerah lain di Indonesia, ada banyak pelajar yang bolos belajar daring dikarenakan tidak memiliki kuota ponsel dan laptop karena masalah finansial.
Apa pendapat Lause tentang hal tersebut? Ya, saya rasa ini hal yang tidak bisa dihindari. Ya, memang seperti itu karena ekonomi yang tidak merata, kalau seperti yang tadi disebutkan, tidak punya laptop, handphone, keterbatasan kuota dan segala macam, itu juga bukan mau mereka gitu. Belajar secara home visit ya, jadi saya menemui beberapa kasus bahwa ada kegiatan belajar yang dijadwalkan tidak dalam satu waktu, itu juga bisa menjadi solusi. Jadi saya rasa dengan adanya bolos itu hanya alasan saja. Iya, harus ada solusi dari sekolah, mencari tahu siswa-siswi tersebut dan kemudian kendala apa yang dihadapi. Ada di beberapa daerah yang gurunya ke rumah gitu karena memang tidak ada akses untuk itu. Kemampuan membeli kuota dan sebagainya, walaupun sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah, ternyata itu kan tidak signifikan ya. Kita buat hidup sehari-hari aja susah, Bu, apalagi untuk harus membeli kuota. Kita nggak bisa menyalahin mereka 100% ya, karena kan tadi dibilang juga banyak kendala seperti device, seperti misalnya kuota. Kita harus mencari solusi, bukan untuk menyalahkan. Harusnya murid tuh seperti ini, orang tua tuh seperti ini, karena kan kita lagi kayak gini. Nah, bukan seperti itu. Tapi gimana caranya saya dengan orang tua, dengan murid, kalau misalkan tidak ada gadget, nggak ada kuota, apa yang harus kita lakukan? Ya mau nggak mau, kalau seperti itu ya sekolah mereka harus bertanggung jawab. Mungkin gurunya yang nyamperin ke rumah. Berarti dari pihak yang mengharuskan online berarti harus sudah siap untuk menyikapi hal-hal tersebut. Pemerintah sudah memikirkan ini, yaitu adalah pemerintah akan membagikan kuota gratis kepada peserta didik. Harusnya itu tidak menjadi alasan untuk bolos ya. Karena kalau di Bogor saya rasa bukan daerah yang terpencil dan bukan daerah yang terbelakang gitu ya. Mungkin harus ada solusi dari dinas setempat untuk mencari jalan keluarnya seperti apa. Sangat menyedihkan sekali kalau misalnya tidak mengikuti pembelajaran karena tidak punya kuota. It's very pity, but that is the reality. Ada beberapa sekolah yang ketika memasuki ujian, orang tua mengambil seluruh soal ujian ke sekolah dan dikumpulkan seminggu kemudian. Apa pendapat Pak Satria terhadap hal tersebut? Ya kan sekarang pandemi ini kondisi darurat. Barat orang makan, ya penting makan dulu dah. Itu urusan apakah soal gizinya cukup, apakah vitaminnya cukup atau enggak, ya itu urusan ntar, yang penting makan dulu. Oke, tentunya tidak ideal karena ujian itu kan kita ingin mengukur seperti apa pencapaian pembelajaran selama ini. Dengan metode seperti itu tentunya bukan hasil evaluasi yang kita dapat, tapi hanya data numerik saja yang dihasilkan, dan itu tidak berarti apa-apa harusnya. Di sini kalau saya lihat sebetulnya jadi peran guru itu hanya sebagai transfer file, bukan transfer ilmu. Itu pasti sekolah sudah memikirkan baik buruknya, negatif atau positifnya dari kebijakan tersebut. Yang harus kita perhatikan memang kebijakan sekolah masing-masing punya kebijakannya masing-masing. Kebijakan diambil tentunya itu adalah atas dasar pertimbangan dan juga pasti telah melakukan yang namanya asesmen lapangan. Jadi melihat tentang kondisi daripada peserta didiknya. Mungkin itu jalan terbaik dari sekolah tersebut, melihat mungkin orang tuanya maupun anak-anaknya ya tadi tidak bisa untuk membeli gadget untuk pembelajaran daring. Objektivitas dari hasil tes saya agak meragukan ketika itu memang diberikan kepada orang tua kemudian dikerjakan di rumah. Melihat hal ini dari awal tuh sebenarnya saya merasa agak sedikit miris, dan tapi bagaimana gitu, apa yang harus kita lakukan? Di beberapa sekolah memang seperti itu tata cara ujian gitu, pelaksanaan ujiannya ya, mungkin itu sudah dikonsepkan itu yang terbaik bagi sekolah tersebut, mungkin gitu Pak. Nah minusnya kita tidak tahu apakah siswa tersebut mengerjakan sendiri ataukah mencontek di internet. Kalau begitu ya nilai anak-anak bisa bagus banget ya. Baik-baik aja ya, sah-sah aja ya selama proses pembelajaran di sekolah itu berjalan. Apakah Bapak sering memberikan tugas kepada murid? Tidak. Tidak. Iya. Sering atau tidak enggak? Tidak. Ya. Tidak. Tidak. Iya dan tidak. Iya atau tidak? Jawabannya ya atau tidak? Iya. Iya. Tidak.
Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Ya. No. Ya. Iya. Ya. Tidak. Tidak. Bagaimana pendapat Pak Romi terhadap anak-anak yang tugasnya menumpuk di saat pandemi? Ya mungkin karena ketidakdisiplinan ya. Harus ada pengelolaan dari guru-guru ya. Mungkin masa kita guru-guru itu harus merembukan kembali, kayak kita itu harus memanage tugas-tugas itu jangan terlalu banyak, karena menimbang tadi anak-anak keterbatasan kuota, terus pengawasan dari guru kita juga kurang karena kan mereka tidak datang ke sekolah, orang tua juga sibuk, jadi kita harus mengurangi tugas-tugas yang diberikan ini. Setiap guru kan tidak pada saat yang sama memberikan tugas. Itu sering saya sampaikan. Ada tugas nggak hari ini, mata pelajaran apa? Kalau tidak ada tugas itu langsung, kalau ibu kasih langsung kerjakan, langsung kirim. Sebenarnya mereka lebih banyak menunda-nunda tugas atau karena tugas yang diberikan guru itu tidak sebanyak yang mereka pikirkan. Ya kalau saya pribadi, saya cuma kasih tugas satu. Di mana tugasnya itu berkaitan dengan materi yang baru saya ajarkan. Mereka nggak terbiasa untuk mengatur waktu mereka dalam mengerjakan tugas, sekolah, ataupun les-les mereka. Pandemi tidak pandemi, anak-anak juga memang kadang-kadang suka menumpuk tugas ya. Jadi mungkin karena di pandemi ini mereka memang di rumah dan tidak ada kegiatan yang lain, jadi merasa tugas lagi. Padahal sebelum pandemi pun guru-guru sama aja gitu. Belum bisa manage waktu dengan baik, karena posisinya kan Bapak Ibu guru juga punya kewajiban untuk memberikan penilaian. Kalau keluhan dari anak kan kalau kita lihat karena terlalu banyak ya. Sementara kacamata guru melihat mereka itu banyak waktu di rumah. Padahal mungkin ketika di rumah itu waktu pembelajarannya dirasa lebih singkat dibanding di sekolah. Itu anak-anak yang motivasinya kurang. Jadi terlalu santai di rumah. Karena pandemi dia mungkin HP-nya itu dimanfaatkan untuk yang enjoy gitu loh. Karena memang banyak guru juga banyak yang ngasih tugas juga gitu. Mungkin karena siswanya juga banyak siswa yang menunda-nunda tugas guru gitu. Jadi mungkin ya itu banyak gitu. Tapi ada beberapa siswa juga yang memang dia rajin, yang selalu mengerjakan tugas. Saya rasa tugas yang diberikan guru itu terselesaikan dengan baik. Itu menunjukkan yang manajemen waktu siswa murid harus dilatih lagi. Manajemen anak itu bagaimana harus kita latih lagi. Harus kita sering ingatkan aja. Banyak dari guru-guru di beberapa sekolah yang juga masih gaptek dalam menggunakan teknologi. Apa pendapat Bapak terhadap hal tersebut? Harus banyak pelatihan. Ya, ini nggak bisa dipungkiri ya. Mungkin ada guru-guru yang untuk mempelajari teknologi ini kadang-kadang ada yang agak lambat gitu ya. Ada yang mudah gitu. Tapi memang harus buat guru-guru yang seperti itu, memang harus sabar sekolah, harus melakukan pendampingan. Dari sekolah memfasilitasi ya untuk guru-guru tersebut adanya pelatihan teknologi, adanya pelatihan informatika gitu. Apa pesan bagi murid-murid yang sedang menonton video ini? Pesan-pesannya ya kalian tidak berjuang sendiri dalam pembelajaran pandemi ini. Kami juga sebagai para guru juga berjuang untuk memberikan yang terbaik buat kalian. Jadi mari kita bersama-sama untuk berjuang bersama menghadapi situasi seperti ini agar kita juga dapat menghasilkan sesuatu yang baik setelah semua ini berakhir. Anak-anak, jayo. Ya, oke. Jayo itu artinya adalah semangat ya. Kalian harus tetap mentalnya harus dikuatin ya. Berusaha belajar, karena walaupun misalnya kita nggak punya kuota untuk di internet, kita kan masih bisa pakai buku-buku yang sudah ada. Apa pesan bagi guru-guru yang juga mengalami kesulitan dan sedang menonton video ini? Tentunya jangan pernah berputus asa, karena segala sesuatu itu pasti ada jalan keluarnya. Jadi sesulit apapun keadaannya, sepelik apapun masalahnya, pasti bisa diselesaikan asalkan jelas ada niat dari kita untuk menyelesaikannya.
Buat teman-teman, 2 ya. Untuk teman-teman, kita sebagai guru harus lebih mendidik dan mengayomi murid kita sendiri. Oke. Oke, untuk Bapak Ibu guru yang terhormat, mungkin segala usaha sudah dilakukan ya untuk menghadapi proses pembelajaran di masa pandemi ini. Untuk rekan-rekan guru ya kita tetap semangatlah, sekalipun kita juga kadang-kadang mengalami tingkat kejenuhan yang sudah tinggi. Yang terakhir, apa pesan bagi orang tua, para orang tua yang juga mungkin sedang menonton video ini? Parents, realize please, they're your kids, okay? They're your kids, they're our kids. I mean, your kids is our kids too. We need to make ourselves better communications between parents and schools and teachers, more understanding between teachers and parents, more dynamic between teachers and parents too. But understanding will be the main focus for me between parents and schools or teachers, I think. So the key is understanding. Understanding. Oke. Sejauh ini karena online masih, mungkin orang tua harus sedikit lebih memperhatikan ya anaknya di rumah, jadwal tidur, jadwal bangunnya juga. Bu Guru, Bapak Guru, semangat juga. Kita sama-sama mencerdaskan anak bangsa, kita kuatkan mental kita karena sebelum pandemi anak-anak dengan kelakuannya masing-masing, dan di pandemi ini juga dengan bertambah tugas, bertambah sudah dengan kondisi seperti ini, terus anak-anak juga terjadi kayak perilakunya bertambah dengan tugasnya yang nggak pernah dikerjakan, misal gitu. Nah, kita tetap bareng-bareng kuatkan mental, kuatkan bahu kita, dan tetap berjuang bahwa kita sebagai guru mengantarkan anak-anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa mengantarkan ke masa depan yang lebih baik lagi. Oke, jangan lupa untuk subscribe, kemudian di like, di komen untuk YouTube SMK Kesatuan Bogor Official. Terima kasih.